teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Awan Jelita dengan NIM 25742027. Baiklah, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan studi komparatif ke PTBA Sawaluhung. Jadi, mari ikuti kegiatan kami selanjutnya. Nah, kami udah sampai nih di PTBA-nya. Jadi disinilah kami akan mengadakan studi komparatif. Ayo ikuti kami ke dalam. Nah, di sini diawali dengan kami masuk ke ruang meeting atau ruang diskusi ya teman-teman. Di sini pemandunya menjelaskan peraturan apa aja yang ada di sini dan juga menjelaskan sedikit tentang sejarah yang ada di PT ini. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di pintu masuk ke lubang tambang dalamnya ya. Oh iya, di sini sebelum masuk kita harus memakai helm safety dan sepatu safety ya untuk perlindungan diri. Kalau tidak, kita tidak boleh masuk. Beginilah teman-teman bentukan terowongan atau lubang tambangnya dari dalam ya. Oh iya, di sini pemandunya sedikit menjelaskan bahwa di terowongan ini tuh menggunakan dua penyangga ya, yaitu penyangga aktif dan penyangga pasif. Di sini kita terus menelusuri ke dalam ya teman-teman. Oh iya, nanti tuh ada sedikit penjelasan nih dari pemandu kita. Mari didengarkan sama-sama ya. 10 meter ke depan kita harus menambah extra fan di belakang lagi. Sistemnya di forcing lagi, dihembus. Kita pasang extra fan di belakang itu, dihembus lagi. Kalau sudah di atas 10 meter jarak kita. Kalau ini masih dekat, masih tercukupi dengan memakai ducting secara manual saja. Nah ini contoh di sini memang kami di sini kan memang peruntukannya memang kami utamakan pendidikan. Jadi kami di sini sudah ada buatkan 23 buah lubang galeri 1, galeri 2, galeri 3. Untuk sistem penambangannya sama secara room and pillar dengan metode blasting. Cuma yang membedakan penyangga. Kalau ini kita pakai penyangga Habim, di bawah arcis, di bawahnya lagi di galeri 3 itu pakai balok. Jadi di sini kalau kita blasting berarti kita pasti melakukan pengeboran. Jadi di sini ada jackleg namanya, ada dua jenis. Ini Victor, penggeraknya dengan angin, disuplai udaranya di luar, kompresor. Kalau dulunya kami di jarak 6 kilo, mesin kompresor kami di dalam. Itu untuk tekanan udara cukup tinggi, 4 sampai 12 bar. Jadi ini kombinasinya cuma dengan angin. Kalau yang Furukawa ini jacklegnya kombinasinya angin dengan air. Cuman cenderung yang Furukawa ini kita pakai di front batu. Kalau di front batu bara kita hanya menggunakan Victor. Nah kalau Victor ini minimal 3 orang untuk pengoperasiannya. Ini contoh stampurnya. Kalau Furukawa bisa 1 orang untuk pengoperasiannya. Dia memakai sistem hidrolik. Itu cara penambangannya kita secara blasting. Jadi dia ada dua tadi, ada secara rumah pilar, ada mekanis, puli mekanis. Kalau yang mekanisnya, yang puli mekanis kita memakai power support. Itu mesinnya lebih banyak lagi. Ada namanya AFC, ada Sirel, ada PR power supportnya banyak. Warna penunjangnya. Kalau ini kita memakai secara mekanis menggunakan metode roman pilar secara blasting. Nah, batu bara ini setelah kita blasting, numpuk, kita angkut dengan chain scraper. Ini namanya chain scraper atau chain small chain. Small chain ini penggeraknya ada motor listrik, ada 3 bagian, motor listrik, fluid coupling, terus transmisi. Jadi penggeraknya listrik semua di sini. Ini jaraknya maksimalnya ini 35 meter. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari pemandu kita tadi, kita dibawa lanjut lagi nih ke tempat selanjutnya. Tahu tidak, di sini tuh kita melewati genangan air yang lumayan dalam ya. Jadi kayak memang benar-benar butuh usaha untuk masuk ke dalam. Jadi ayo ikuti kami terus. Nah, teman-teman, di sini beliau menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan transportasi untuk pengangkutan batu baranya ya, teman-teman. Oh iya, kata beliau di sini menggunakan transportasi lori ya. Mari kita dengarkan penjelasan dari beliau. Ada 3 kecepatan, ada pelan, menengah, ada yang hardnya.
Ini ada tiga gia. Tapi kami cenderung pakai yang di pelan. Ini koplingnya. Nah, yang pelan tadi untuk pemakaian putar. Ini sama. Ini untuk A56-nya untuk menghidup dan mematikan mesin. Nah, kalau kita yang namanya tutor ini sangat perlu untuk dering. Nah, jadi untuk sebagai informasi antara si operator dengan si pengiring lori, karena si operator nggak tahu kalau lori ini, nggak bakal tahu dia bahasa lori ini jatuh atau keluar dari jalur, nggak akan terasa, nggak akan tahu tanpa diberi aba-aba oleh si pengiring operator. Jadi aturannya ada tuh, coba balik tuh. Nih, ini nih. 1 kali tarik, 2 kali naik, 3 kali turun, 4 halangan mesin, 5 halangan listrik. Ini bel ini sejalur lori yang untuk mesin ini apa semua, link semua ini bunyi. Jadi di bawah dihidupkan, di sini nyala, di sini kita hidupkan, di bawah nyala. Teman-teman, di sini Bapak pemandunya melanjutkan menjelaskan mengenai pompa air ya teman-teman. Jadi ayo kita dengarkan penjelasan beliau. Ini pompa kita, di sini kita ada 2 pompa. Ada pompa manual, ada pompa yang otomatis. Kalau pompa otomatis ada 2 jenis, ada pompa flag, ada pompa ground force. Jadi kalau pompa otomatis itu kita memakai sistem dengan filter. Dengan ketinggian air. Jadi di ketinggian air sekian dia otomatis hidup. Kita masih menggunakan untuk di sini. Ini pompa manualnya. Cuman kita cenderung memakai pompa manual karena dia lebih banyak untuk pengisapan airnya. Kalau pompa manual ini ada 3 juga, ada Orion, ada pompa Ebara, ada pompa Zenzer. Ini pompa Orion. Pompa Orion. Sebenarnya untuk sekarang ini kami hanya memakai pompa Orion dengan estimasi jaraknya lebih kurang 200 meter. Penampang pipa kalau pompa Orion kita pakai pipa 4 inci. Kita olah dari tahap 1 sampai 2 kita pompakan ke residimen pond. Residimen pond itu tahapan awal kita untuk pengolahan air tambang dengan metode pemberian keputohor. Kalau yang di settling pond ya, dia ada residimen pond, ada settling pond. Kalau yang nanti di puncak nanti kita jumpai itu residimen pond. Di situ tahapan awal kita untuk pengolahan air, kita beri keputohor. Kalau pH-nya masih di bawah 7, kita alihkan lagi ke settling pond. Nah, itu baru pakai metode mata air bersih. Berarti keluarnya udah bersih airnya. Bersih, cuman catatannya tidak digunakan untuk konsumsi, hanya untuk pertanian. Nah, kurang lebih begitulah penjelasan dari Bapak pemandu kita ya teman-teman. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Sekian penjelasannya ya teman-teman. Sekian video dari saya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa kita? Otomotif. Siapa kita? Otomotif. Otomotif.